seperti kotak. Ame buat yang bundar-bundarnya, ya sekira-kira 5-an begitu tuh. Atau biar itu kuat 6 jadi 6 aja. Buat itu gundu gede, gundu kayak bola 6. Ini faedahnya buat ganjel leher nih, biar yang balik tengah sama kaki sama lutut jatuh. Ini mengganjal biar jangan jatuh. Mengajarkan ada yang renggang-renggang itu ketika membungkuk kayak orang ruku, ada yang kosong sisi. Nah ini nih biar dia jangan jatuh, diganja dengan itu di kaki, di tengah dekat pinggul, di dekat leher, gitu disebutnya bantal guling. Nah ini berenggang guling itu begitu. Lah itu si bantal, si apa namanya tuh bola yang 6 itu, ya didoain dah, bacain inna anzalnahu 7 kali dah, 7 kali begitu tuh. Doain. Jadi jangan asal gali, asal begitu. Orang gali kubur jangan sampai enggak sholat, kasihan mayatnya. Begitu. Itu harus orang-orang baik. Tuh. Ini harus tahu bukan asal gali. Ini bukan mau buat solokan atau got. Ini buat memuliakan peristirahatan terakhir seorang muslim. Peristirahatan terakhir seorang muslim di kubur. Sudah itu bantal ditaruh, sudah dipakai, ganjel itu dipasangi, berarti beres dah. Kemudian sunat diazankan, diazani, dikomat. Enggak mesti di kupingnya, enggak mesti, biar dari atas juga ya boleh aja, biar dari dalamnya juga boleh diazan. Azan ini buat sholat, bukan buat orang mati. Ya kagak, begitu bayi lahir aja diazanin, kagak sholat, jadi diazanin. Memang kalau nggak diazani dosa kagak juga. Mau dinyanyi Indonesia Raya juga boleh. Kalau dia mau lagu sindur juga boleh. Begitu. Tapi kan agama suruh bagus. Lahir ke dunia diiringi dengan kalimat yang bagus. Azan. Meninggalkan dunia pun juga diiringi dengan kalimat yang bagus. Azan. Begitu mulianya manusia. Ini bukan anjing mati, bukan. Kalau anjing mati nggak usah diazani. Anjing udah kubur aja. Ini manusia lah beda sama anjing. Beda manusia. Begitu. Jadi mulia. Sudah diazankan, kemudian ditutup sama papan tuh, bambu apa aja tutup. Kalau lubang landak berarti miring, nutupnya miring begitu. Kalau dia kalenan, tiduran begitu, biar mayatnya enggak keurukan tanah. Itu begitu. Sesudah bambu itu atau papan itu dipasang, ditutuplah papan itu. Ya kalau orang nggak punya magedebok pisang, ya daun pisang. Kalau dia dibungkusnya tadinya sama tikar, ya sama tikernya lagi biar tambah rapat maksudnya. Jadi papannya jangan ngepres. Kalau bisa disusun ya susun. Udah ini nempel, tutup lagi satu, kan begitu ya. Boros juga ini. Ya boros mesti nggak juga apa dah. Begitu, maksudnya begitu, jangan sampai tanah itu kena mayat. Begitu.
Jangan sampai kena. Kita aja kalau ketimbuk marah nggak? Marah, dia juga sama. Begitu, kayak begitu. Kalau sudah ditutup rapat, maka yang tadinya atap kain panjang ini ditarik, udah selesai. Udah beres dah tuh. Kalau sudah di dalam ini tutup papan kain panjangnya, ya udah digulung dah. Begitu, tinggal ditutup itu kubur. Tutup begitu. Sesudah ditutup lubang kubur, maka kubur itu ditinggikan sejengkal aja dari tadinya tanah biasa, ditinggikan sejengkal, jadi rada naik dikit, satu jengkal aja, naik tapi rata, jangan menggunung, jangan begitu, jangan. Itu kuburan Cina kan? Gitu. Jangan, kita harus rata. Itu begitu, jangan menggunung. Jadi naik sejengkal, maksudnya bedain mana kuburan, mana bukan, begitu. Sejengkal, udah sejengkal, rata, ya kasih nisan dah sebagai tanda mah. Pakai bambu, papan, terserah dia. Sudah itu, kemudian sunat itu disiram dah, disiram pakai air biasa, disiram pakai air aqua dah, air sumur, jangan air mawar, makruh, amat sangat tidak disukai oleh agama. Udah beli mahal, kurang bagus lagi, rugi nggak? Rugi dunia akhirat. Udah air biasa aja, makruh, air mawar. Waduh, udah kadongan saya jualan air mawar lagi. Ini Ustaz ini nerangin begini, kita kendalin hukum nih. Bukan air mawar, air biasa aja, air adem, air dingin itu bukan air es, maksud kami bukan. Yang tadi air dingin itu bukan air es, bukan. Air dingin itu bukan air panas. Iya, bukan air panas juga, ya air biasa aja, air biasa. Gitu. Iya, air biasa aja. Kalau kita tuh aku aja deh tuh, begitu air biasa, begitu. Air sumur siram, dibikin 3 kali kayak tuh kalimat botol aqua tuh, dibikin 3 kali serot begitu tuh, dari belah kaki, pala kaki, ya pala kaki. Sambil doa ada taqallahu sarahu sabibar rahmati wa ridwan. Begitu, semoga Allah sirami kuburnya dengan curahan rahmat. Biar kita air, maksudnya mah kita minta dikasih rahmat tuh. Orang udah meninggal nggak ada lagi butuhnya bantuan. Dia nggak baca doa nggak apa-apa, siram aja. Kasih datuk kuburan itu bunga-bungaan, ya bunga-bungaan, kasih bunga-bungaan. Kasih, kalau bisa sih kasih pelapak kurma. Kalau nggak ada pelapak kurma, pelapak kelapa aja. Kasih pelapak kelapa tuh. Taruh, rada awet itu daripada bunga yang dibeli itu, rada awetan itu. Kalau kita mau ditancepin pohon deh, pohon apa kayak kamboja kayak begitu. Sebab tasbihnya itu meringankan adab kubur. Jadi bagaimana supaya mayat ini jangan diadab di kubur? Kurang lebih ini aturan itu begitu, Pak. Semua aturan yang diatur oleh agama itu permohonannya saja. Jangan sampai dia diadab. Begitu. Jangan sampai dia dihukum sama Allah begitu. Sudah beres semuanya, bereslah kita dengan disiram, mungkin dikasih bunga atau dikasih kelapa gitu ya tuh. Apa itu namanya orang sini? Berarak, ya kasih berarak. Begitu kalau namanya begitu. Begitu kasih gitu. Udah beres. Terakhir tuh sunat
ditalkinkan itu bahasa tajurnya diingatkan kembali tentang akidah yang dulu dia yakin. Talqin, ditalkinkan dengan cara yang bacain talqin menghadap ke timur, di dekat kepala mayit. Jadi sehingga hadapan orang ngajar kan berhadapan-hadapan kayak begini nih, bukan bapak mayit, bukan, nih adab-adaban. Itu begitu, wong talqin tuh ngajarin, ngingetin, berhadapan, lurus dengan kepala lebih dekat. Dengan cara yang mentalkinkan itu duduk ya, nongkrong dah, mau sila kayak duduk begitu maksud. Bukan diri yang dimaksud kami duduk, silakan mau nongkrong kayak mau sila kayak, yang penting duduk aja, bukan diri. Yang mendengarkan itu semuanya berdiri, jangan ada yang duduk mengelilingi kuburan. Suruh diri main, diri. Ntar kalau udah mau doa baru kita kasih isyarat, lu duduk. Pada waktu sabbatakallahu bil qawli sabit itu baru duduk doa. Kalau talqin mah semuanya harus di mengelilingi dia. Jangan ada pada duduk, diri dulu. Biar kecuali orang yang agak punya kaki, itu jangan suruh diri, duduk aja. Itu aja. Jadi jangan yang nggak punya kaki suruh diri juga, ya kita maklum aja dah. Itu sunnatnya begitu, yang diajarkan oleh Nabi dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili hadisnya. Ini rangkaiannya talqinnya adalah contoh-contohnya tuh ada banyak. La ilaha illallah syarikala lahul mulku alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir kullu syai'in halikun illa wajha lahul mulku turja'un kullu nafsin maut, semuanya disebutkan. Bagusnya talqinnya itu diterjemah. Sudah bahasa Arab tuh yang paling bagus diterjemah. Ya kalau orang Jawa bahasa Jawa, ya orang Tajur ya tentu Tajur Datuk, begitu tuh. Orang Sunda bahasa Sunda. Itu umum, kalau di Cianjur diterjemah, di Jawa, di Jember, di mana diterjemah. Manfaatnya banyak, biar orang tuh tahu. Sebab soal kubur itu yang muktamad, pendapat yang paling kuat dari seluruh ulama itu ditanyanya dengan bahasa daerah masing-masing. Bahasa Arab talqinnya ini kami amat sangat kurang setuju. Kalau bahasa saya tuh sedih kalau ditalqinnya bahasa Arab. Ngaji kagak deket masjid juga, kagak pernah ngaji tuh orang. Emang si ngaji tiap malam di gardu ngatur biji catur. Ngaji kirain ke Masjid Salim, ngajinya ngatur biji. Ini ditalqin bahasa Arab kagak ngerti, Quran aja kagak baca. Terjemah udah Arabnya selesai, Fulan bin Fulan udah uzkur ahda, terjemahnya dibaca lagi. Maka yang nalkinin tuh harus ngaji. Jangan nalkinin doang, ngaji. Ingat begitu. Siapa ini? Tugas Amil. Oh, Amil. Begitu. Jadi talqin itu. Uzkuril ahda alladzi kharaj. Fulan namanya siapa? Jangan ya Fulan bin Fulan. Itu membacanya yang ada di buku aja, di buku Majmu Syarif tuh. Dia ikutin buku aja, ya Fulan bin Fulan. Dia malaikat juga bingung, ya Anu bin Anu, anunya siapa? Fulan tuh bahasa kitanya Anu, makanya
Bagaimana kalau ada kita punya nenek meninggal, mau kita haulin, bapaknya kagak tahu, jangan bin Fulan, bin Adam, engkong yang pertama, gitu, bin Hawa, ibu yang pertama, jangan bin Fulan. Fulan itu artinya anu, biar kita paham. Fulan itu bahasa kitanya anu. Coba aja bapak biar paham tuh orang kampung kalau tahlilan summa ila ruhi Ahmad bin Anu, ini mana dia bin Anu ini? Itu Fulan tuh kalau di anu tuh kalau di Arabin Fulan, anu tuh bahasa Arabnya Fulan, kitanya iya begitu, kagak jelas. Ini orangnya jelas, namanya udah ditulis di nisan, sebut aja Fulan tuh anu. Kan maksudnya yang nulis di buku Majmu' Syarif tuh kalau disebut nama Ahmad, nanti Ahmad yang hidup lagi, kan maksudnya. Makanya kalau bahasa Indonesianya nih Fulan tuh titik-titik bin titik-titik tuh diisi sendiri, begitu maksudnya, begitu diisi sendiri, begitu. Tar kalau dibuat titik-titik ya titik-titik lagi, aduh susah juga ya. Begitu, kita ngerti aja dah, ngerti aja. Wahai Ahmad, engkong Ahmad, kalau dia engkong, kalau abang Ahmad, begitu tuh bin siapa Muhammad. Tolong ingat-ingat kembali tentang keyakinan kau dulu di dunia, perjanjian-janji setia engkau di dunia, yang kau keluar dari dunia tuh menuju alam akhirat nih, yaitu kau meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah tiada Tuhan selain, bahwa Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Kau dulu yakin bahwa kematian itu benar adanya. Kau dulu yakin bahwa pertanyaan mungkar nakir di kubur benar adanya. Kau dulu yakin bahwa ada nikmat kubur. Kau dulu yakin bahwa azab kubur itu ada, siksa kubur yang mengerikan itu benar adanya. Kau dulu yakin bahwa apalagi kebangkitan dari kubur juga ada. Kau yakin dulu bahwa bakal ada hisab. Kau dulu yakin bahwa ada yang namanya itu surga, ada juga neraka juga. Kau dulu yakin bahwa orang-orang itu bakal dibangkitkan dari kubur, itu pun juga benar adanya. Ini ngaji tauhid yang dulu dia belajar tauhid. Itu diingatkan kembali. Kemudian Fulan, Ahmad bin Muhammad, sekarang kau sudah ada di alam kubur, di antara barisan orang-orang yang sudah berkalang tanah. Bentar lagi malaikat mungkar dan nakir mau datang. Begitu, bentar lagi mungkar nakir mau datang, mau menanya kepada engkau tentang keyakinan engkau. Dia bakal bertanya. Kalau dia datang, kau tidak perlu takut, kau tidak perlu gentar, hendak boleh berkecil hati. Yakini mungkar nakir itu makhluk Allah, bukan Tuhan. Sama seperti engkau, makhluk itu tidak perlu takut kepada makhluk. Makhluk itu takutnya sama Khalik, sama Sang Pencipta. Makhluk tuh, karenanya kalau dia nanya
siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kiblatmu mana, imammu, panutanmu apa, saudaramu siapa? Jawab, jangan pakai gemeter, jawab dengan tegas, dengan lantang. Allah Tuhan, Muhammad nabiku, Islam adalah agamaku, Ka'bah adalah kiblatku, Quran adalah imam, Muslim laki dan perempuan adalah saudara. Begitu kamu ucapkan, sebagaimana dulu suka mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Dulu kau hidup pada kalimat-kalimat itu, kau meninggal dalam kalimat itu, kau dibangkitkan dari kubur pun juga dalam kalimat itu. Doa kiranya Allah meneguhkan keyakinanmu, sabbatakallahu bil qaulir sabit. Baru terduduk. Kalau ini dibaca Pak, terjemahnya bukan saja mayit yang diharapkan ingat nih, yang masih melek nih, yang kagak sholat segala macam tuh, yang nganter tuh, biar sadar bakal begitu tuh dia, bakal ngomong Quran imamku, kata Quran kagak, imamnya televisi, itu yang diikutin, itu yang jadi tuntunan tuh, bakal begitu, biar orang sadar tuh begitu. Emang mayat dengar mayat, itu namanya talqin, mengingatkan kembali. Wong ingetin lu agak boleh, bid'ah. Ini bagaimana? Ingetin akidah, ingetin. Yang namanya diingetin kan orang yang dulunya pernah begitu. Lah kalau kagak ngaji, pakai bahasa Arab lagi, kan jadi repot. Begitu kagak ngerti, terjemah aja. Begitu. Arab yang nggak dibaca juga nggak apa-apa. Begitu. Latinnya aja. Bagusnya Arabnya juga, Latinnya juga. Baru. Habis itu selesai. Ya orang kita ditambah dengan tahlilan, ya silakan. Enggak juga nggak apa-apa. Udah tinggal doa aja, udah selesai itu doa. Nggak usah tahlilan. Ntar malam juga tahlilan. Begitu. Dengan ini selesailah proses penguburan. Ini ngaji kita belum selesai. Baru wa an yulaqana ba'da dafnihi in kana mukallafan, ditalkinkan sesudah dikubur kalau itu orang udah dewasa. Kalau bayi sih enggak juga enggak apa-apa, karena dia tidak mukallaf. Ini orang yang 9 tahun ke atas lah, yang kita duga udah balik. Perempuan kan 9 tahun haid, umumnya begitu, jaga-jaga dari sana. Itu yang ditalkinkan. Kurang lebih begitu. Wa an yu'azza ahluhu, ndak keburu kita selesaikan. Ya terserah segini aja, kalau kita selesaikan ya pertemuan mendatang itu selesai. Jadi sampai kita wa an yu'azza ahluhu ba'da mautihi ila salasati ayamin wallahu a'lam bissawab. Segini aja. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin daripada materi ini atau di luar sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kalau ibu-ibu mengantar ke kuburan? Baik. Jadi seorang perempuan, jadi apakah dia udah ibu-ibu begitu ya, ataukah dia masih gadis-gadis atau janda-janda? Jadi perempuan mengantar ke kubur ini dilihat hukumnya. Sebetulnya hukumnya makruh. Kurang bagus perempuan ngantar ke kubur. Makruh, kurang disukai sama agama. Tapi kalau dia maksain nganter,
ampe nangis-nangis, dosa yang dikubur bakal disiksa. Begitu. Tinggal dia mau sayang sama bapaknya, sama suaminya, apa kagak? Kalau dia sayang, wis bagus nggak nganter. Daripada bakal disiksa, dia nangis lagi, pingsan, jadi repot. Berapa banyak perempuan yang janji sama saya, Pak Ustaz, janji kagak bakal nangis dah Anda, kagak bakal nangis, mai nggak akan nangis Ustaz, mai nggak nangis. Begitu diantara ada masih itu jamaah kita, mai nggak nangis, namanya Maya, mai nggak nangis, janji pada prakteknya mau dia pingsan, bikin pusing sama kita. Jadi susah, wes jangan nganterlah. Dari rumah itu mengikuti tuntunan Nabi. Jadi repot. Wes di rumah aja. Begitu. Kalau dia nggak nangis, nggak apa-apa. Begitu. Tinggal tuh si ibu-ibu, si perempuan tuh, bagaimana dia punya sikap. Itu aja. Jadi mau nganter silakan. Kalau bakal nggak nangis. Kalau bakal nangis, jangan. Jadi yang tahu nangis atau tidak diri si perempuan itu sendiri. Jadi tinggal lihat apakah dia bakal nangis, gue saya sih kagak kuat. Jangan repot. Ini mah jangankan Bu yang kagak ngaji, ini yang tukang ngaji. Begitu tuh pada waktu ikut nganter anaknya meninggal tetap juga tuh perempuan tuh. Kalau bahasa seranya geluntungan juga, guling-guling juga. Susah juga kita ngaturnya. Kadang repot. Ini mau bagaimana? Begitu tuh. Yang kayak begitu. Musibah tuh biasa meninggal tuh biasa. Meninggal. Kalau nangis doang sedih mah enggak apa-apa. Ini meratap yang dikhawatir. Ntar makannya dari mana? Entar sekolah anak-anak nih bagaimana, itu yang bakal diseksa. Jadi repotnya tuh yang kayak begitu tuh. Kullu bakit sayubka, setiap yang menangis ntar bakal ditangisi loh. Jadi repot. Makanya kalau mau nangis mah tuh dosa-dosa kita yang banyak. Dia mudah enak. Ketika Bilal mau meninggal, Bilal bin Abi Rabah, budak hitam tapi mulia, karena Islam tidak mengenal ras, tidak mengenal kasta, tidak mengenal warna kulit, yang dikenal takwa. Benar. Bilal mau meninggal. Pada waktu mau meninggalnya Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah, bininya mengatakan pada waktu sekarat itu, wah musibata, aduh musibahku. Kata Bilal, oh jangan, anda boleh ngomong begitu. Nih lagi sekarat, dia sadar kembali. Dia bilang, wah perkata kami ini mengatakan, aduh bahagianya aku. Tuh mau meninggalnya girang Bilal, karena aku mau berjumpa dengan Rasul dan sahabat-sahabatnya, akan berjumpa dengan Tuhan. Sebab kematian bukan akhir segalanya, tapi kematian awal segalanya. Sebab mati sesungguhnya justru mati adalah satu jembatan. Begitu yang menemukan seorang muslim dengan Tuhannya. Nggak bisa ketemu dengan Tuhan, nggak bisa dapetin kenikmatan akhirat tanpa kematian. Jadi kematian, kata Bilal, satu keberuntungan bagi aku. Akan jumpa dengan Rasulullah, bukan musibah, tapi satu kenikmatan. Jangan kau tangisi. Itu begitu, rugi. Begitu. Yang ditangisi itu diri kita. Apakah kita meninggal membawa iman seperti bapak kita? Apa kita meninggal membawa iman seperti ibu kita? Apakah seperti suami kita? Ini yang harus ditangisi, bukan dia, diri. Masalah rezeki udah diatur sama Tuhan. Itu yang penting untuk kita tangisi. Jadi karena itu makruh nih kurang lebih hukumnya perempuan, dan juga bisa haram kalau merata. Wallahu a'lam. Baik. Kalau masalah ziarah kubur, Ustaz, buat perempuan. Enggak, kalau ziarah kubur, kita mau ziarah kubur ke makam orang tua,
Misalnya orang tua ayah di sini, terus ibu di sini, terus adiknya di sini, bibi gitu. Misalnya saya gitu nggak satu tempat, saya jarak satu tempat ke ayah aja, sudah cukup atau nggak satu-satu terus? Baik, jadi begini. Ada yang kelewat, bagus juga itu pertanyaannya. Di dalam penguburan ada adab-adab yang mesti dikerjakan selain yang tadi. Yang pertama, dikuburlah mayit itu pada pekuburan umum, jangan di tanah milik. Kubur aja di kuburan umum, di tanah wakaf tuh. Kuburan, jangan di tanah kita gitu ya, di kebun gitu ya. Karena orang dulu begitu tuh, dia punya kebun di mana, di sana dikubur. Di tanah umum, itu paling bagusnya, paling bagusnya. Kenapa? Karena kalaupun si anak-anaknya tuh bengal, agak mau ziarahin, banyak kok orang ziarahin dan dia dapat doa. Allahumma anzilil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata alaina wa ala jami'i ahli kubur. Dapat. Biar anaknya kagak ziarahin. Cipratan tuh dapat kalau di kubur umum. Kalau di kebun sendiri ya kalau kagak ziarahin ya kagak dapat. Di kebun ya kan, jadi di kubur umum begitu. Karenanya Bung Hatta itu yang namanya Hatta, Bung Hatta, Muhammad Hatta ya, namanya itu yang proklamor itu namanya Muhammad Hatta. Sebetulnya nama Hattanya ini nama keturunannya, itu orang Arab itu. Bung Hatta Attar namanya, dari Mesir. Bung Hatta apa? Makanya mancung dia penyiduk. Hatta itu kiai. Makanya Bung Hatta juga kiai. Bisa baca kitab Gundul tuh. Bukan Arab gondrongan, Arab Gundul bisa. Bung Hatta alim. Alim. Lebih alim urusan muamalah, ekonomi gitu. Jadi bagaimana mengatur ekonomi, koperasi apa itu mengatur itu. Itu Bung Hatta. Tidak mau dikubur di Kalibata pada waktu meninggalnya. Udah pesan, tidak, saya dikubur di Kalibata, nggak mau. Dikubur Taman Makam Pahlawan. Maunya dikubur umum, tanah kusir aja dah. Satu di Kalibata jarang-jarang diziarahi. Hari Pahlawan baru ziarah. 17 Agustus baru ziarah. Dan ziarahnya juga lain, ditembak-tembakin. Untung malaikat mutanakhir bisa ngeles, kalau kagak kena repot. Jadi biasa aja. Itu faedahnya ke sana. Bila anaknya tidak mau ziarahin, ini ngamalin ajaran Nabi aja dah. Itu begitu kuburan umum. Kedua, kuburannya dideketin. Kubur tuh dideketin satu tempat. Sebetulnya nisan itu tujuannya biar ngumpul. Nisan ini satu aja yang dikasih nisan, si Nasution. Ntar anak keturunan Nasution ngelilingi dia dah. Enak jadi ziarahnya. Itu Idul Fitri baru juga maaf-maafan tuh pagi, nangis-nangis segala macam. Siang dikit ribut, babanya dikaret tuh baba mertua. Begitu tuh babanya, jadi tanah kusir, ribut, macet gara-gara lu sih, makanya kesini dulu. Tuh baru juga maaf-maafan, udah ribut, makanya kuburannya ngumpul dalam satu tempat kuburan. Kumpul kuburannya. Itu sunatnya. Biar mudah kita menziarah. Kumpulin. Nah kalau kumpul, kalau kita memang sih kumpul satu tanah, TPU Tajur, ya. Tapi maksudnya kuburannya misah-misah. Ini mungkin yang ditanya ya. Nah, begitu ngumpul begitu ya. Tapi misah, yang ini sebelah pojok sini, ya. Yang ini sebelah pojok sini. Ini bagaimana ziarahnya?
maka ziarahnya kita datengin aja ke kubur masing-masing. Ntar doa mau di mana aja doanya. Ziarah itu maknanya mengunjungi. Salam aja salam. Kan salam di pintu gerbang itu assalamualaikum kubur itu namanya salam umum, bukan salam spesial, bukan salam khusus. Kita datengin aja salam dah. Begitu Fatihah habis salam, assalamualaikum wahai bapak saya, kalau bapak tuh di sini nih. Assalamualaikum ya abi, ya kalau bahasa kita wahai bapak saya aja lah. Bahasa Arab nanti ngapal-ngapalinya puyeng. Begitu udah yang gampang aja. Tahu bapak kita ngadep timur, ada depan. Assalamualaikum gitu ya abi atau wahai bapak saya. Antum assalamualaikum taba inna illallah al-fatihah. Udah selesai pergi lagi kubur siapa? Adik kita. Disamperin, assalamualaikum wahai adikku atau abangku, udah sebut namanya atau masalah begitu. Gitu Fatihah, paling nggak begitu. Salam sama ibuku, dari ibu aja dah. Yang rada ademan ada pohon doanya. Ya udah, jadi salam sama ibu baru kita zikir. Begitu. Ya nanti doanya mau dijamak saja, digabung. Ya, kalau mau dipisah-pisah nggak apa-apa. Di sini Yasin 7 kali, sini Yasin 7 kali, sini Yasin 7 kali, ya silakan. Kalau dia mau juga gitu. Tapi iya, bagus juga, bagus. Bukannya nggak bagus. Salamnya aja yang kita datengin. Salam. Baru doanya, zikirnya atau tahlilnya lah bahasa kita di satu tempat saja. Tahlilnya. Nah, tapi salamnya makaranin. Itu yang namanya ziarah, itu ngunjungin. Kalau kagak kita parahin kagak ngunjungin. Begitu kagak ziarah itu maranin. Ziarah. Kalau kita biar rezekinya gampang, ziarah kubur setiap Jumat dari mulai Kamis sore sampai Sabtu pagi sebelum terbit matahari. Itu paling bagusnya kita ziarah waktunya. Itu rezeki jadi gampang. Sebab rezeki seret gara-gara kurang ziarah sama orang tua. Jumat dari Kamis sore bawa duit. Kalau ziarah buat kadang ada orang yang ngebersihin rumput apa kasih aja 1.000-2.000. Kan ada yang datang, emang dia rezekinya dari situ. Jangan pelit jadi orang. Sebetulnya kalau orang sampai pelit, sebetulnya bukan pelit Pak. Jadi kalau mau direnungin orang yang kagak mau isi kotak masjid, nggak mau ngasih-ngasih itu bukannya pelit. Duitnya kagak mau untuk diinfakkan. Duit ada yang remang-remang, jangan-jangan. Kalau orang duitnya mau gampang keluarnya. Itu duitnya yang tidak mau untuk diinfakkan, rugi dia. Begitu, paksain tuh duit supaya dia mau diinfakkan. Jangan mau kita. Gitu, duitnya yang gak mau. Ayo kita betot tuh duit biar dia mau ke jalan yang benar. Jadi kunjungin aja ke sana kemari. Kemudian kuburnya kalau di kubur umum tanah wakaf di semen. Haram. Jangan di semen tuh, di keramik tuh. Jangan. Dikasih batu aja, batu kali itu ditempel-tempel aja. Ini batu Pak, tempelin. Ini batu, tempelin aja gitu. Gitu. Dikelilingin. Jangan di semen. Kalau di semen itu disiksa, dikubur. Keluarga yang di semen itu. Kalau di tanah wakaf. Tanah wakaf. Wakaf itu artinya milik bersama. Kalau di semen milik Allah. Wakaf itu milik Allah untuk kepentingan bersama. Kalau kita semen, namanya bahasa anak-anaknya udah dicupin, udah milik dia. Namanya milik bersama, dibatasi oleh dia, mengakui yang bukan miliknya, dosa. Dan itu bakal disiksa orang tuanya yang di semen. Kalau tanahnya tanah wakaf. Kalau tanah kebon mah, kalau tanah kebon, tanah kita tuh, kalau di semen makruh aja, enggak haram, enggak. Kalau tanah kita enggak apa-apa. Kalau tanah kita
Cuman mah nggak apa-apa juga, kurang bagus. Kalau di semen itu haram. Kalau tanah wakaf dosa besar, yang dikuburnya bakal disiksa. Cara berbuat baik bukan mengkeramik kasih marmer kuburan, tapi bagaimana anaknya itu akur, bagaimana duitnya aja dia kasih Masjid An-Nur aja dah, tuh kasihan biar belakang tuh jangan terlalu panas pakai terpal duitnya. Setuju nggak? Begitu. Kau usah semen-semen, nggak usah. Haram, dosa besar. Kecuali mungkin wali-wali begitu ya, itu tidak apa-apa saja. Yang haram itu. Seluruh ulama, tidak ada ulama yang mentolerir kecuali orang kampung saja. Dia maksudnya dia baik sama orang tua di semeni, dia malah marmer yang mahal biar adem. Bukan begitu. Lu benar sholat, lu datang ke majlis ilmu, adem kuburan orang tua. Bukan dengan begitu ngadem, justru bikin panas orang tua gara-gara kedurhakaan anak, tidak ngerti agama, di semen. Bukan itu yang perlu di semen, tapi hubungan adik dan kakak yang harus di semen biar tambah bahu membahu, akur. Itulah yang membuat orang tua tersenyum. Segini dulu deh.